Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kajian ilmu agama, belajar ilmu agama, murajaah ilmu yang sangat penting. Dan hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajnya, beliau mengatakan innal ishtighala bil ilmi aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Sesungguhnya belajar ilmu agama adalah merupakan suatu yang paling utama dalam menggunakan waktu-waktu yang berharga. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Alim, Al-Allamah, Al-Hafiz, Al-Syaikh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala yang membahas tentang mewaspadai 3 golongan di luar ahli sunnah wal jamaah. Dalam kitab ini yang dibahas oleh beliau adalah golongan Wahabi, kemudian Hizbul Ikhwan, dan juga kemudian golongan Hizbut Tahrir. Dan hal ini ya sebelumnya sudah kita sebutkan, cuma saya ulang sedikit. Dan hal ini bukan termasuk memecah belah persatuan umat Islam. Ya, bukan berarti dengan seperti ini ya kita memecah belah persatuan umat Islam. Dikarenakan menyatukan barisan umat Islam adalah dengan menyatukan mereka dengan berada di jalan yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini juga diperintahkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hatta mata tari'una an dzikril fajir uzkuruhu bima fihi kay yahdharahun nas. Kata beliau, sampai kapan kalian itu berpangku tangan, ya, tidak mau menyebutkan kesesatannya orang yang sesat. Uzkuruhu bima fihi, ya, sebutkanlah kesesatannya kay yahdharahun nas, agar mereka itu dijauhi oleh orang-orang. Dan kita sudah memulai pembahasan tentang golongan Wahabi. Ya, insyaallah taala di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitabnya. Baik, bagi yang sudah ada kitabnya silakan dibuka halaman
halaman 9. Nah, ini. Atau halaman 8 ya, halaman 8. Yang sudah saya share di paling atas itu perkataan muallif waqad syaddu. Nah, itu. Tayyib qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, waqad syaddu 'anil ummati bitakfiri man yastaghitsu birrasuli sallallahu alaihi wasallam wa yatawassalu bihi ba'da mautih. Qalu at-tawassulu bi ghairil hayyil hadiri kufrun. Wa qad syadzu, dan mereka telah menyimpang, anil ummati, dari umat Islam. Jadi mereka telah, orang-orang Wahabi di sini maksudnya, telah menyimpang dari ajaran umat Islam. Bitakfiri man yastaghitsu birrasul, dengan mengkafirkan orang yang istighatsah, yaitu meminta pertolongan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang yang melakukan istighatsah, orang yang meminta pertolongan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka orang ini telah melakukan sebuah kesyirikan. Kata mereka orang ini telah menyekutukan Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad. Kata mereka, kalau kamu mau minta pertolongan, langsung minta saja pertolongan kepada Allah, jangan minta tolong kepada makhluknya. Karena minta tolong kepada makhluknya itu adalah sebuah kesyirikan. Ya, dan hal ini menganggap hal tersebut sebagai sebuah kesyirikan. Nah, ini tidak ada landasannya dalam agama. Jadi ketika kita minta tolong kepada seseorang seumpamanya untuk mengambilkan air contohnya ya, atau membuatkan makanan atau membelikan sesuatu, maka dengan meminta pertolongan seperti ini ya, apakah ini dianggap sebagai suatu kesyirikan? Ya, kan jelas tidak. Kemudian juga disebutkan wa yatawassalu bihi ba'da mautih, dan mereka juga mengkafirkan orang yang bertawassul dengan Nabi ya setelah meninggal. Kata mereka, qalu at-tawassulu bi ghairil hayyil hadiri kufrun. Kata mereka meminta atau bertawassul, ya bertawassul dengan selain orang yang hidup dan hadir di hadapan kita, itu adalah sebuah kesyirikan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya tawassul itu ya ada kalanya dengan bil a'mali sholihah dan ada kalanya dengan bidzawati al-fadilah, begitu. Bertawassul dengan al-a'malus sholihah, yaitu bertawassul dengan perbuatan baik. Contohnya, ya Allah, dengan perbuatan ini, ya dengan keberkahan perbuatan baik yang saya lakukan ini, maka
permudahlah bagi saya untuk mendapati hal ini sebagainya. Ini namanya tawassul dengan bil a'malis sholihah, yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam hal ini tawassul dengan al-a'malus sholihah itu tidak ada perbedaan ya antara kita dengan golongan Wahabi dari segi kebolehannya. Dengan tawassul dengan al-a'malus sholihah, kata mereka ya, mereka juga mengatakan hal tersebut adalah suatu hal yang boleh. Ya, berdasarkan hadis yang masyhur yang mereka bahwasanya ada 3 orang gitu deh. Yang masuk ke dalam gua. Kemudian setelah itu ada batu yang besar yang menggelinding, yang runtuh, kemudian menutup pintu guanya. Nah, setelah itu ya masing-masing dari 3-tiganya bertawassul dengan perbuatan baik mereka sehingga pada akhirnya singkatnya batu tersebut ya terbuka. Ya, pintu gua tersebut yang asalnya disumbat oleh batu akhirnya dia terbuka. Maka dalam masalah ini tidak ada perbedaan di kalangan kita dengan orang-orang Wahabi bahwasanya hal itu juga diperbolehkan. Sedangkan at-tawassul ya bizzawatil fadilah, yaitu bertawassul dengan benda-benda yang mulia ya, seperti halnya Nabi Muhammad ya, seperti halnya orang-orang soleh ya, seperti halnya orang-orang wali. Maka disinilah yang terjadi perbedaan antara kita dengan mereka. Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan hal tersebut adalah perkara yang diperbolehkan, ya, sedangkan mereka menganggap hal tersebut sebagai sebuah kesyirikan. Ya, mereka menganggapnya sebagai sebuah kesyirikan. Nah, karena dalam sebuah kitab yang dikarang oleh orang Wahabi, mereka mengarang sebuah kitab, mereka kasih judul apa? Kaifa Nafhamut Tauhid. Nah, jadi mereka kasih judul itu bagaimana cara kita memahami ilmu tauhid. Ya, mereka kasih judulnya Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana kita memahami masalah tauhid. Ya. Mereka mengatakan dalam kitab ini, katanya sungguh aneh. Ya, sungguh aneh sekali kata mereka. Ini perkataannya ya. Kok bisa, kalau bahasa kita lah ya. Kok bisa Abu Jahal dan Abu Lahab itu? Mereka berdua ini lebih tinggi keimanannya gitu. Dan lebih murni ketauhidannya dengan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah setiap hari dan mereka bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut mereka Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih tinggi ke tauhidnya daripada orang yang bertawassul. Subhanallah. Padahal ya, jelas dalam Al-Quran sudah dijelaskan tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, dicela dalam Al-Quran. Abu Lahab di sini dicela dalam Al-Quran. Ya, tetapi kalau menurut orang Wahabi, Abu Lahab ini lebih tinggi keimanannya daripada orang yang bertawassul dengan Nabi. Jadi ini yang mereka anggap. Dan ketika bertawassul, sekedar bertawassul kepada dengan Nabi sama ya, ketika kita berdoa, mereka menganggap bahwasanya kita ini menyembah selain Allah Ta'ala, menganggap Nabi ini sebagai Tuhan. Jadi dalam otak mereka seperti itu.
Padahal kita jelas ya, sebenarnya kita itu memohonnya, memintanya kepada Allah Ta'ala. Ya, cuma apa memang di sini kita bertawassul, yaitu perantara. Kata mereka apa? Ngapain kamu kalau berdoa kok harus tawassul segala, kok pakai perantara segala? Ya sudah, kalau berdoa ya nggak pakai perantara, langsung saja berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kadang mereka bilang seperti itu. Ya kita katakan kepada mereka, ya ngapain kamu ngelarang-ngelarang tawassul? Nah, ngapain kamu ngatur-ngatur agama? Jelas masalah kebolehan tawassul itu sudah jelas dalil-dalilnya dalam hadis-hadis. Jadi tawassul menurut mereka itu ya dengan orang-orang soleh diperbolehkan, yang penting apa? Memenuhi 2 syarat kata mereka. Apa syaratnya? Yang pertama, orang soleh tersebut masih hidup. Syarat yang pertama kata mereka. Syarat yang kedua, orang soleh itu ada di hadapan kita. Artinya kalau seumpamanya kita di Indonesia, kemudian kita bertawassul dengan seorang guru yang mulia, guru mulia kita di Lebanon seumpamanya. Kita di Indonesia, guru kita di Lebanon, beliau masih hidup. Tapi itu tidak boleh kata mereka, ini tetap kesyirikan. Kalau seumpamanya syekhnya itu di hadapan kita, kemudian juga masih hidup, ini baru boleh kata mereka. Jadi mereka mensyaratkan seperti itu. Ya. Dan kita katakan bahwasanya syarat ini tidak ada dalam syarak. Syarat seperti ini itu tidak ada dalam syarak. Justru syarat ini bertentangan dengan syariat Islam. Dan setiap syarat ya yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan syariat Islam, ini tertolak. Ya, kita tidak bisa menerimanya. Jadi seperti itu. Ya, memang banyak sekali dalam dalam buku-buku mereka yang menjelaskan hal itu. Kemudian mereka ya mengistilahkan dengan apa? TBC kata mereka. Penyakit TBC. Apa itu TBC? Takhayul, bid'ah, khurafat kata mereka. Jadi ini semuanya bersumber dari situ. Subhanallah. Dan dari saking besarnya buruk sangka mereka itu, nah ini fakta yang saya ceritakan. Kalau ada orang yang pergi ke kuburan, ziarah kubur semuanya ya, makam wali, setelah itu berdoa di dekat kuburan, mereka bilangnya, Pak, oh kamu nyembah kuburan. Ya, kata mereka, oh orang itu melakukan kesyirikan, nyembah kubur, mohon kepada yang dikubur. Nah, pikirannya ketika mereka berpikir bahwasanya orang yang berdoa dekat kuburan itu menyembah kuburan itu dari mana? Nah, kata mereka kalau berdoa dengan orang yang berdoa dekat kuburan berarti dia menyembah kuburan. Yang seperti ini berarti yang seperti ini itu dari mana? Munculnya ini dari mana? Dari Al-Quran. Ya ada di Al-Quran begitu, kalau berdoa dekat kuburan langsung itu nyembah kuburan. Kan tidak ada. Muncul dari hadis pikiran mereka bahwasanya disebutkan hadis kalau berdoa dekat kuburan begitu berarti nyembah kuburan. Kan tidak ada juga. Jadi memang yang terjadi itu apa? Mereka itu buruk sangkanya terhadap umat Islam itu terlalu, ya sangat terlalu. Sungguh terlalu kata orang-orang. Nah di situ, disitulah sebenarnya yang terjadi. Makanya tidak heran kalau mereka itu mengatakan bahwasanya makam-makam wali itu sebagai berhala kata mereka.
Tidak heran jika mereka mengatakan bahwasanya makam-makam wali itu sudah dianggap sebagai dianggap sebagai tempat kesyirikan. Ya, makanya sebagian orang Wahabi itu dulu mempunyai keinginan al-qubbatul khadra, kubah yang ada di atas makam Nabi ini mau dihancurkan karena ini katanya ini adalah berhala. Dan ini terbukti ya, saya dulu itu pas di salah seorang ustadznya Wahabi sempat ngobrol sama saya waktu itu, katanya di Madura itu kan ada makam Syekhana Khalil Bangkalan. Dia memang terus terang ke saya bahwasanya kuburan saya kata dia itu kuburan Syekh Khalil itu Bangkalan, katanya itu loh jadi sumber kesyirikan. Itu di hadapan muka saya itu bilang seperti itu. Dan ini beneran. Jadi memang seperti itu keyakinan mereka. Ya, subhanallah. Karena ya itu tadi buruk sangkanya yang sangat besar sekali terhadap umat Islam. Kemudian syarat yang mereka katakan ini, dua syarat ini sama sekali tidak ada landasannya, justru ini terbantahkan. Jadi kata mereka kan syaratnya itu dua. Yang pertama harus orang itu masih hidup, begitu ya. Kemudian orang itu di hadapan kita. Kita katakan bertawassul ya walaupun dengan orang itu tidak hidup, sudah meninggal ya, ataupun hidup tapi bukan di hadapan kita, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, bahkan insya Allah ya secara singkat kita sebutkan bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Adam alaihissalam beliau bertawassul dengan Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad belum diciptakan. Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad belum diciptakan, belum lahir ke muka dunia. Dan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, ya, At-Tabarani ya, jadi mbaknya itu fathah ya, bukan At-Tabrani. Kalau Tabrani itu nama Jawa. Ini Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga Al-Mu'jam As-Saghir, beliau meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya ada seorang yang bahwasanya pada waktu itu Rasulullah lagi berkumpul sama para sahabatnya di masjid. Kemudian setelah itu ada seorang buta yang datang kepada beliau. Kemudian orang buta ini meminta kepada Rasulullah untuk didoakan agar butanya ini hilang. Ya, jadi bisa kembali melihat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, in syi'ta sabarta wa in syi'ta da'autu laka, kalau kamu mau, kamu bersabar. Karena ketika seorang bersabar, ketika dia diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala, kemudian dia bersabar, maka pahalanya sangat besar sekali. Kalau kamu mau, ya bersabar dengan cobaan yang Allah Ta'ala berikan. Tapi kalau kamu nggak mau, misalnya kalau kamu mau, ya saya ajarin kamu doa. Da'autu lakah itu maksudnya apa? Saya ajarin kamu doa. Ya berdasarkan apa? Berdasarkan hadis-hadis yang berdasarkan dengan kelanjutan hadis itu. Kemudian orang buta itu mengatakan, innahu syaqqa alayya zahabu basari. Wahai Rasulullah, sesungguhnya hilangnya penglihatanku ini membuatku sulit. Walaysa li qa'id, dan saya tidak mempunyai orang yang bisa nuntun.
Akhirnya setelah itu beliau mengatakan kepada orang sahabat ini, itil midhah, pergi ke tempat wudhu. Saya kan lewat wudhu kan mestinya ya tidak dalam masjid kan begitu. Kemudian watawaddo, kemudian berwudhulah kamu sana. Jadi pergi berwudhu, kemudian fatawaddo, kemudian berwudhulah kamu. Kemudian sholli rakaatain, kemudian salatlah 2 rakaat, yaitu salat hajat 2 rakaat. Kemudian wad'u bihadzal du'a, dan berdoalah dengan doa ini. Jadi disuruh pergi ke tempat wudu oleh Rasulullah, kemudian diperintahkan untuk wudu, kemudian disuruh sholat, setelah itu kemudian disuruh membaca doa. Apa doa itu? Doanya itu Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika binabiyyika, dan saya bertawassul dengan nabimu, ya. Dan saya bertawassul dengan nabimu kepada engkau. Nabiyur rahmah, ya, Muhammadin Nabiyur rahmah, yaitu Nabi Muhammad pembawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqbali. Wahai Muhammad, ini bukan di hadapan Nabi Muhammad, ya. Bukan di hadapan Nabi Muhammad, bukan. Karena kalau di hadapan Nabi Muhammad tidak boleh mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, tidak boleh manggil nama langsung. Baik manggilnya ya Rasulullah gitu. Nah, jadi dalam doa itu, ya Allah, saya memohon kepadamu dan menjadikan Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmat, sebagai perantara kepadamu. Dan wahai Muhammad, sesungguhnya aku menjadikan engkau perantara kepada Allah, kepada Tuhanku, agar hajatku dikabulkan. Nah, itu isi doanya. Doa ini siapa yang ngajarin? Rasulullah. Jadi yang ngajarin doa ini adalah Rasulullah. Dan isinya apa? Ada tawassulnya di situ. Jadi doa tersebut mengandung doa tawassul. Jadi kalau dikatakan tawassul itu sebagai perbuatan syirik, berarti apa? Rasulullah mengajari orang tersebut kesyirikan. Waliyadzubillah, dan jelas ini bertentangan dengan agama. Nabi itu Nabi itu diutus untuk menghapus kesyirikan, bukan untuk menyebarkan kesyirikan. Kalau dikatakan tawassul syirik, kemudian Rasulullah mengajarkan doa tawassul kepada sahabatnya, berarti kan Rasulullah menyebarkan kesyirikan. Dan itu mustahil. Subhanallah. Kemudian setelah itu, ya, setelah sahabat itu melakukan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, kembali. Nah, ini bahasanya apa? Kembali. Nah, berarti tadi apa? Bukan di hadapan Rasulullah. Jadi setelah beliau melakukan hal itu, beliau kembali lagi, masuk lagi ke majelis Rasulullah dalam keadaan sudah bisa melihat. Subhanallah. Ini barokah, ya. Akhirnya apa? Masuk kembali lagi ke majelis Rasulullah dalam keadaan bisa melihat. Bayangkan coba. Betapa besar barokahnya di situ. Barokahnya bertawassul dengan Rasulullah. Akhirnya setelah itu perawi hadis, yaitu Utsman bin Hunayf, beliau mengatakan, "Wallahi, ya, ma tafarraqna, demi Allah kami belum berpisah. Wala tala binal majlis, dan majlis kami belum panjang, belum lama. Hatta dakhala alaina ar-rajulu wa qad absar." Sampai orang tadi itu, ya, hatta dakhala alaina ar-rajul, sampai orang tadi itu masuk lagi ke majelis kami dalam keadaan bisa melihat. Subhanallah. Jadi bisa melihat. Nah, gitu loh.
Ya, jadi seperti itu, hatta dakhala alaina ar-rajulu wa qad absarlah. Di sini orang sahabat ini yang diajarkan oleh Rasulullah untuk bertawassul dengannya. Tawassulnya itu di mana? Apakah di hadapan Rasulullah? Kan tidak. Memang Rasulullah masih hidup pada waktu itu, tetapi beliau ini tidak bertawassul di hadapan Rasulullah. Tidak. Berarti syarat yang kedua yang disebutkan oleh orang Wahabi tadi, bahwasanya tawassul itu boleh asalkan orang itu masih hidup dan yang kedua ada di hadapannya. Syarat yang kedua di sini sudah terbantahkan dengan hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Walaupun Al-Albani mengatakan hadis ini hadis yang dhaif atau maudhu'. Ya, jadi Al-Albani itu dalam kitabnya, saya lupa nama kitabnya, intinya hadis, nama kitabnya itu apa, silsilatu al-ahadits dhaifah wal maudhu'ah, apa kayak gitu, itu lupa saya itu pastinya. Intinya katanya ini hadis-hadis yang dhaif dan maudhu'. Jadi semua hadis tawassul itu dimasukkan ke situ. Ya kalau enggak dhaif sih maudhu' gitu. Itu Al-Albani, ulamanya Wahabi. Katanya yang sok ahli hadis. Ya, sok ahli hadis. Padahal apa namanya, Al-Imam At-Tabarani, beliau ini adalah seorang yang hafiz. Ya, beliau ini adalah seorang yang hafiz. Artinya sampai derajat yang sangat tinggi dalam bidang hadis. Bisa menilai hadis ini sahih atau tidak. Yang bisa menilai hadis ini sahih atau tidak itu adalah seorang hafiz. Kalau belum sampai pada derajat hafiz, tidak bisa menganggap hadis itu sahih ataupun dhaif. Albani tidak sampai, ya tidak ada apa-apanya. Cuma ya memang dia itu berani apa namanya mensahihkan dan mendhaifkan atau memaudhu'kan sebuah hadis. Itu dia berani kayak gitu, tapi ini apa? Melampaui batas kemampuannya. Jadi dia melangkahkan kakinya kepada sesuatu yang dia tidak mampu. 10 hadis saja dia itu tidak hafal dengan sanad ya, yang bersambung kepada Rasulullah. Jadi seperti itu. Lah, Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya ini yang saya sebutkan tadi mensahihkan hadis ini. Mensahihkan, mengapa hadis ini hadis yang sahih, sudah. Kalau seorang hafiz yang mensahihkan ya sudah. Kata para ulama, wa khudhu haitsu hafizun alaihi nas. Ya, kalau semuanya ada seorang hafiz yang mengenaskan, yang mengecap bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, ya sudah diambil. Ya kalau bukan hafiz ya tidak bisa menilai hadis itu sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Tidak bisa kayak gitu. Itu bukan kemampuannya. Bukan bidangnya. Jadi kalau bukan bidangnya ya tidak bisa. Sama halnya kayak kedokteran. Kalau namanya dokter bedah begitu, bukan dokter bedah, jangan coba membedah. Gitu ya. Kalau bukan dokter bedah jangan coba membedah seseorang, orang pasien. Bahaya itu. Paling ya mati orangnya nanti kan begitu. Nah, demikian juga kalau semuanya bukan pakar hadis, bukan ahli dalam membedah sebuah hadis, ya jangan coba-coba. Nah, nanti akan jadi ngawur. Ya, seperti itu yang terjadi pada Al-Albani. Al-Imam At-Tabarani yang meriwayatkan hadis tadi itu, hadis tawassul itu, biasanya beliau itu tidak mensahihkan sebuah hadis. Kitab yang Al-Mu'jamul Kabir yang sangat besar sekali, beliau itu tidak bukan kebiasaan beliau untuk mengatakan hadis ini sahih, hadis ini hasan. Ya udah, beliau meriwayatkan hadis sudah ditinggalkan begitu. Enggak dianggap, tidak menyebutkan ini sahih, ini dhaif, enggak. Kecuali hadis ini. Kecuali hadis ini, subhanallah, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih.
Jadi seakan-akan ini mungkin ya Allah alam. Ini kayak ilham begitu kepada beliau bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul sebuah kelompok yang akan membaifkan atau memaudhukan hadis ini. Subhanallah. Seperti itu ya. Kemudian ini saja intinya salib Wahabi yang kedua sudah selesai. Maksudnya apa? Itu syaratnya bertentangan dengan hadis Rasulullah. Yang kedua kata mereka harus hidup. Kalau tidak hidup ya kalau kata Rasul dengan orang yang tidak hidup itu syirik. Kalau hidup tidak syirik. Kata mereka begitu. Ini kok bisa gitu loh. Maksudnya dari mana gitu. Enggak masuk pikiran gitu, enggak masuk akal gitu. Jadi kalau orangnya hidup, enggak apa-apa tawasul. Tapi kalau orangnya sudah mati, ini syirik. Pembatas syirik itu apa sebenarnya bagi mereka? Di pembatas syirik dan bukan syirik itu apa sebenarnya? Hidup dan mati. Kalau mati syirik, kalau mati syirik, kalau hidup enggak syirik. Mana ada dalil yang seperti itu? Mana ada dalil yang menyebutkan bahwasanya pembatas suatu perkara, bahwasanya perkara ini syirik atau bukan adalah hidup dan mati. Tidak ada yang kayak gitu. Itu kan aneh. Kalau hidup bukan syirik, kalau mati jadi syirik. Jadi perbedaan antara syirik dan bukan itu yaitu hidup dan mati. Ini sesuatu yang tidak masuk akal ini. Ini tidak masuk akal. Justru apa coba di sini? Di sini mengandung suatu makna yang sangat berbahaya sekali. Seakan-akan ya, pernyataan ini kalau hidup syirik, kalau hidup tidak syirik, kalau mati syirik, seakan-akan saya bilang, di dalamnya itu terdapat sebuah keyakinan kalau yang hidup itu bisa menciptakan, kalau yang mati itu tidak bisa menciptakan. Sehingga apa? Kalau orang itu masih hidup dia bisa menciptakan sehingga ini bukan syirik. Kemudian kalau sudah mati ini dia tidak bisa menciptakan sehingga dia syirik. Seakan-akan tersirat makna seperti itu. Dan ini tidak nyantol ini. Dengan syariat Islam tidak nyantol yang kayak gini. Padahal ya bertawasul dengan orang yang sudah meninggal pun itu boleh. Dalam hadis yang sama, ya, ada sebuah kejadian juga. Ini hadis yang sama dalam kitab yang sama, bahwasanya pada masa khilafah Utsman bin Affan, ada seseorang yang bolak-balik datang ke Sayyidina Utsman, kantornya lah ya. Tapi dikarenakan kesibukan Sayyidina Utsman pada waktu itu mengurus kemaslahatan umat, beliau itu tidak sempat gitu ngelayani orang ini, tidak sempat gitu ya. Akhirnya karena tidak sempat, ngapain beliau? Beliau sudah maksudnya karena sudah tidak dilayani gitu ya. Akhirnya orang ini balik pulang. Di tengah jalan bertemu dengan seorang sahabat lain, sahabat Rasulullah juga yang namanya Utsman bin Hunayf. Ya, ini tadi saya ingatkan pada masa khilafah siapa? Pada masa khilafah Utsman bin Affan. Ya, dan ini jelas Rasulullah sudah meninggal ya. Dan ketemu dengan siapa di jalan tadi? Utsman bin Hunayf. Ini perawi hadis tadi itu, hadis tentang orang buta yang bertawassul itu. Ini perawinya, sahabat Rasulullah. Akhirnya orang ini bilang, wahai tadi orang tadi itu bilang Utsman bin Hunayf menceritakan tentang hal itu, apa yang terjadi. Akhirnya Utsman bin Hunayf bilang sudah pergi ke tempat wudu, kemudian wudu, sholat 2 rakaat dan doa dengan doa ini, yaitu doa tadi itu yang ada tawassulnya. Kemudian pergi ke sana, nanti saya nyusul. Nah, gitulah bahasa kita ya. Akhirnya orang ini melakukan hal itu, kemudian beneran dia pergi langsung balik lagi ke
kantor Sayyidina Utsman. Dan ternyata betulan, subhanallah, sampai di sana langsung diambil sama penjaganya, ya, kemudian dimasukkan ke kantor Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Utsman mendudukkannya di atas karpet begitu ya, kata kita. Kemudian setelah itu ditanya hajatnya, apa hajatnya, setelah itu dipenuhi, dikasih hajatnya, dipenuhin hajatnya, kemudian beliau bilang bahwasanya minta maaf tidak sempat ngelayanin. Nah, gitu. Tapi yang tidak ingat kebutuhannya kecuali saat ini gitu. Akhirnya setelah itu dia pulang, terus selesai hajatnya, keluar, kemudian pulang, di tengah jalan ketemu lagi sama Utsman bin Hunayf, perawi hadis tadi itu. Akhirnya dia bilang, oh terima kasih banyak, gitu kalau bahasa kita ya, terima kasih banyak kamu sudah bicara kepada Utsman tentang diriku. Akhirnya sahabat Utsman bin Hunayf mengatakan, oh enggak, saya tidak bicara kepada Utsman tentang kamu. Saya tidak bicara ya. Saya tidak berbicara kepada Utsman tentang kebutuhan kamu, enggak. Saya itu hanya menyaksikan bahwasanya ada seorang yang buta yang datang kepada Rasulullah, kemudian begini, Rasulullah menunjukkannya untuk berkibat wudu, mensalat kedua rakaat, berdoa dengan doa itu yang saya saksikan, singkatnya begitu ya. Jadi ini apa coba? Ini kapan terjadi? Pada masa khilafah Utsman bin Affan. Rasulullah masih hidup, sudah meninggal, beliau sudah wafat. Kemudian doa yang diajarkan oleh Utsman bin Hunayf ini, sahabat yang bernama Utsman bin Hunayf ini, ada tawassulnya enggak? Ada tawassulnya. Tawassulnya dengan siapa? Tawassulnya dengan Nabi. Nabi di mana? Sudah meninggal, sudah wafat pada waktu itu. Kalau seperti itu, kalau dikatakan kalau orang sudah meninggal, kalau bertawassul dengan orang yang meninggal adalah sebuah kesyirikan, berarti Utsman bin Hunayf menyebarkan kesyirikan. Orang itu melakukan kesyirikan. Alhamdulillah. Jadi tidak seperti itu. Jadi kalau dikatakan seperti yang mereka katakan, jadi secara tidak langsung ya, dari syarat yang mereka sebutkan, harus hidup, harus mati, harus hidup, harus hadir. Dengan seperti, kalau tidak seperti itu berarti syirik. Berarti kalau kayak gitu Rasulullah menyebarkan kesyirikan, kemudian para sahabat juga menyebarkan kesyirikan. Lalu siapa yang muslim? Mereka gitu. Jadi seperti ini kenyataan yang terjadi. Nah, jadi bertawassul dengan orang yang hidup dan buka di hadapan kita itu boleh. Bertawassul dengan orang yang sudah meninggal itu juga boleh. Bahkan bertawassul dengan Nabi sebelum beliau lahir itu juga sudah terjadi. Jadi intinya tawassul itu bidzawatil fadilah itu hukumnya diperbolehkan. Seperti itu ya. Ini sudah mau habis waktunya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis ya di ruang chatting, barangkali saya kecepatan ngomongnya. Tapi sebentar lagi ya, sambil nunggu Syekh Khudri kita baca kitabnya sedikit. Fa'amalan bihadhihi al-qa'idati allati wada'uha, maka dalam rangka melaksanakan kaidah yang mereka sebutkan ini, artinya syarat dari tawassul itu harus dengan orang yang hidup dan ada di hadapan kita. Kalau tidak seperti itu maka ini kesyirikan, kekufuran. Ya, dalam rangka melaksanakan kaidah ini apa coba yang mereka lakukan? Yastahilluna takfira man yukhalifum fi hadza. Mereka menghalalkan pengkafiran terhadap orang yang menyalahi mereka dalam masalah ini. Jadi orang makanya tadi dibilang bahwa Abu Jahal aja itu lebih tinggi tauhidnya daripada orang yang bertawassul, kata mereka. Wa yastahilluna qatlahu, dan mereka menghalalkan untuk membunuhnya. Bahkan orang yang sudah meninggal pun tidak selamat dari mereka. Makanya makam Imam An-Nawawi ya di Damaskus mereka bom, dan makam-makam wali di beberapa negara mereka hancurkan. Jadi yang hidup tidak selamat dari mereka, yang mati pun tidak selamat dari mereka, dihancurin kuburannya. Subhanallah. Fa inna za'imahum Muhammad bin Abdul Wahhab, karena sesungguhnya pimpinan mereka yaitu Muhammad ibn Abdul Wahhab
Qala, beliau mengatakan, man dakhala fi da'watina falahu ma lana wa alaihi ma alaina. Man dakhala, barang siapa yang masuk, maksudnya bergabung fi da'watina dalam dakwah kami, falahu ma lana, maka orang ini akan ya wa alaihi ma alaina, kalau gampangnya ya senasib lah dengan kita gitulah. Wa man lam yadkhul fi da'watina, wa man lam yadkhul, dan siapa yang tidak bergabung maksudnya dalam dakwah kami, dakwah Wahabiyah maksudnya, fahuwa kafirun, maka orang ini kafir. Nah, mubahud dami, halal darahnya. Ini siapa yang meriwayatkan hal ini? Diriwayatkan oleh As-Sayyid ya Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah, ya, dalam risalahnya Fitnatul Wahabiyah. Nah, seperti itu. Nah, kitabnya dalam risalahnya Fitnatul Wahabiyah. Ya, saya sambil tunggu pertanyaan teman-teman ya. Nah, wa man arada tawassu'a fi ma'rifatil adillati, dan barang siapa yang ingin memperluas dalam mengetahui dalil-dalil allati tanqudu kalamahum, yang membatalkan, yang membantah pendapat mereka, hadza, ya, dalam masalah ini, fal yutani' kutubar raddi alaihim, maka hendaklah mutalaah kitab-kitab bantahan terhadap mereka. Ka kitabi Ar-Raddul Muhkamul Matin, seperti kitab yang judulnya Ar-Raddu Al-Muhkamul Matin li Muhadditsid Diyar Al-Maghribiyah, yaitu karangan daratan Maroko misalnya, Asy-Syaikh Abdullah Al-Ghumari, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Ghumari. Demikian juga diserahkan di Mutalaah wa Kitabil Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalati Ahmad bin Taimiyah, dan juga kitab Al-Maqalat As-Sunniyah, perkataan ulama ahli sunnah dalam menyingkap kesesatan Ahmad ibn Taimiyah. Li Muhadditsid Diyar Syamiyah Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, karangan muhaddits daratan Syam, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Wa hadzal kitabus tsani, dan kitab yang kedua ini usmiya bihadzal ismi, diberi nama dengan nama ini, lianna Muhammad ibn Abdul Wahhab, dikarenakan Muhammad ibn Abdul Wahhab akhadha tahrimat tawassuli, ya, dia mengambil pengharaman tawassul, illa bil hayyil hadir, kecuali dengan orang yang hidup dan hadir di hadapan kita, min kutub Ibnu Taimiyah, dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah, al-mutawaffa sanata, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Ya, seperti itu. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya kitab ini, insyaallah taala. Sambil menunggu Ustaz Khudri, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Sudah ya, Ustaz Khudri sudah bergabung dengan kita. Jadi itu ya, bahwasanya itu namanya Abu Malik ya, khas. Cuma ingin saya sebutkan sedikit bahwasanya yang meriwayatkan tadi itu adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ya, Syekh Ahmad Zaini Dahlan tentang perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab tadi itu. Dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini bukan orang biasa ya. Beliau itu seorang mufti Syafi'i di Makkah.
Dan kitab Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini dipakai di seluruh pondok pesantren di Indonesia. Kalau nyadar ya, di pondok-pondok itu kan biasanya apa coba pakai kitab. Kalau belajar nahwu pakai kitab apa coba? Jurumiyah ya kan, untuk pemula. Kemudian satu pakai syarahnya Jurumiyah. Apa syarahnya? Mukhtasar Jiddan, nah, itu kan? Mukhtasar Jiddan. Nah, Mukhtasar Jiddan itu syarah dari Al-Jurumiyah. Ini karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ya, karangannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Seperti itu. Baik. Nah, bisa ulangi doanya ya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin Nabiyyir Rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Nanti selesai menyebutkan fi hajati, itu sebutkan hajatnya apa. Setelah itu lituk boli sudah ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, biar langsung dilanjutkan sama Ustaz Khudri. Dan saya undur diri, kita tutup pertemuan yang pertama ini dengan tahlil, shalawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Adri saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini di sesi kedua ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat sehat serta kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kembali kegiatan yang sempat sebelumnya libur beberapa minggu karena Ramadan dan juga hari raya. Alhamdulillah kita bisa aktif kembali dengan berkat pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang mengikuti kegiatan ini dijadikan sebagai orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang konsisten dalam
meraih dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, sebelum kita lanjut lebih ke materi, sekalipun jarak antara hari raya dengan hari ini sudah agak sedikit lama, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, ghafarallahu lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal yang itu membuat tersinggung atau menyakiti perasaan baik kata ataupun yang lainnya, saya meminta maaf. Dan sebaliknya kalau memang ada sesuatu yang itu dianggap salah menurut kalian, maka juga saya membuka pintu selebar-lebarnya untuk memaafkan kalian. Tapi saya rasa yang hadir pada kesempatan kali ini tidak pernah berbuat salah kepada saya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari tambahan ilmu agama. Mudah-mudahan kita terus tidak pernah haus dan merasa cukup dari ilmu agama yang kita dari bulan. Pembahasan pada hari ini menambah wawasan urusan agama kita dan kita mampu setelah kita pelajari menyampaikan kepada orang lain. Insya Allah pembahasan yang kita akan lanjutkan mengenai maksiat tangan, tentang maksiat tangan. Mari kita sama-sama meniatkan ikhlas semata-mata hanya mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja matan al-mukhtasar diperhatikan, saya baca. Qala al-muallif rahimahullah wa taswiru dhi ruhin. Sepertinya kemarin pembahasan terakhir masalah menyentuh seorang perempuan yang ajnabiyah. Menyentuh seorang perempuan ajnabiyah. Menyentuh seorang perempuan ajnabiyah, saya ulang secara global saja. Walam termasuk maksiat kedua tangan, termasuk maksiat tangan adalah menyentuh seorang perempuan yang ajnabiyah. Apa maksudnya seorang perempuan ajnabiyah? Artinya bukan mahram, bukan mahramnya, bukan istrinya, dan semacamnya. Haram apabila menyentuhnya secara sengaja dan tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Kalau menyentuhnya tanpa penghalang, baik disertai syahwat ataupun tidak dengan syahwat, hukumnya haram. Maksud daripada hal yang saya sebutkan tadi artinya yang disentuh bukan istrinya. Dan juga bukan ibunya. Bukan saudara perempuannya. Bukan bibi dari bapak dan juga bukan bibi dari ibu. Ini maksudnya, bukan mereka. Jadi maksud daripada yang ajnabiyah, maksud daripada perempuan ajnabiyah artinya bukan ibunya. Bukan mahramnya, bukan ibunya, bukan saudara perempuannya, bukan bibi dari bapak dan juga bukan bibi dari ibu. Menyentuh ajnabiyah, menyentuh seorang perempuan ajnabiyah, artinya menyentuh kulit, menyentuhkan kulit dengan kulit, tersentuhnya kulit dengan kulit, bertemunya kulit dengan kulit, atau menyentuh rambutnya, atau menyentuh giginya, atau menyentuh kukunya. Ini maksudnya. Kata-kata menyentuh adalah menyentuhnya kulit dengan kulit, atau menyentuh rambutnya, atau menyentuh giginya atau kukunya. Ini hukumnya haram sekalipun tidak dengan syahwat. Sekalipun tidak dengan syahwat. Sengaja
sengaja menyentuh. Bi ghairi ha'ilin, tanpa penghalang, secara mutlak. Artinya kalau tanpa penghalang menyentuh seorang perempuan ajnabi tanpa penghalang, baik disertai dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat, ini hukumnya haram. Sekalipun sesama jenis, kalau dengan syahwat haram. Laki-laki dengan laki-laki menyentuh. Walaupun tidak dengan menyentuh auratnya. Walaupun yang disentuh bukan bagian antara pusar dan lutut. Kan laki-laki itu auratnya kan antara pusar dan lutut. Di depan laki-laki lainnya. Sekalipun yang disentuh bukan bagian tersebut. Menyentuh tangannya, menyentuh betisnya, menyentuh wajahnya. Tapi dengan syahwat, hukumnya haram. Atau sesama mahram. Seperti menyentuh saudara perempuannya. Ada seseorang memiliki saudara perempuan. Menyentuhnya dengan syahwat, itu hukumnya haram. Intinya kalau menyentuh disertai dengan syahwat, haram secara mutlak. Menyentuh yang disertai dengan syahwat, hukumnya haram. Baik ada penghalang kalau dengan syahwat, atau sekalipun dengan mahramnya, sekalipun dengan dengan saudaranya. Jadi kalau istri jelas di sini dikecualikan. Termasuk dalil yang menunjukkan keharaman menyentuhnya dan bersalamannya, keharaman bersalamannya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram adalah hadis riwayat At-Tabarani. Rasulullah menyatakan la ayyub ana ahadukum bihadidatin khairun lahu min bihadidatin fi ra'sihi khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Jika di antara kalian ditusuk kepalanya dengan menggunakan besi, ya, jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan menggunakan besi, itu masih lebih ringan daripada siksa karena menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Artinya tidak boleh menyentuhnya tanpa penghalang. Jadi kalau pakai penghalang dan tidak dengan syahwat, ya tidak haram menyentuh seorang perempuan ajnabiyah dan menggunakan penghalang dan tidak ada syahwat. Maka ini tidak haram. Yang haram itu ya walaupun tidak dengan syahwat, kalau langsung tidak ada penghalang. Itu tidak menunggu syahwat ataupun tidak ada syahwat. Tapi kalau pakai penghalang itu tidak haram dan tidak diharamkan. Kecuali bersyahwat sekalipun menggunakan penghalang tapi dengan syahwat haram. Karenanya momen-momen seperti hari raya di mana biasanya bersalaman, nah itu harus diperhatikan. Siapa yang disalamin? Disalamin siapa? Kalau bukan mahramnya, ya, tidak boleh bersalaman. Atau bisa bersalaman tapi menggunakan penghalang, menggunakan sajadah, menggunakan serban, menggunakan kain. Atau cukup dengan isyarah dari jarak jauh. Kalau yang bukan mahramnya. Sepupu bukan bukan mahram. Artinya sudah termasuk orang yang bisa dinikahi sepupu, artinya tidak boleh bersentuhan. Tidak boleh bersalaman, tidak boleh bersentuhan. Hanya saja sekalipun mungkin tidak hanya di sini, di berbagai tempat, sekalipun sudah dianggap sebagai tokoh atau kiai, masih mau-mau saja disalamin seorang perempuan. Padahal itu bukan mahramnya. Banyak sekali yang tidak mengindahkan hal-hal yang semacam ini. Mungkin karena kelalaian mereka. Karena sudah jelas, hadis sudah jelas dari Rasulullah yang keharaman masalah bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan ajnabiyah. Di antaranya hadis yang telah disebutkan, dan ada hadis lagi yang kata Rasulullah apa?
inni la usafihun nisa. Inni la usafihun nisa. Sesungguhnya diriku ini tidak bersalaman dengan perempuan. Menunjukkan apa? Menunjukkan tidak boleh laki-laki bersentuhan dengan perempuan ajnabi, itu tidak boleh. Jadi kalau menyentuh dengan menyentuh seorang perempuan yang ajnabi, sekalipun dengan hail, dengan penghalang, kalau dengan syahwat tetap haram. Begitu juga sesama jenis, menyentuhnya seorang laki-laki dengan laki lain dengan syahwat, atau perempuan menyentuh perempuan lain dengan syahwat, haram. Rasulullah dalam hadis yang lain juga menegaskan wal yadani zinahumal batshu. Wal yadani zinahuma al batshu. Dua tangan zinanya adalah al batshu. Apa itu maknanya al batshu? Al amalu bil yad. Menyentuh dengan tangan. Ini sekilas tentang masalah murajaah, permasalahan terakhir dari pertemuan kemarin, yaitu tentang masalah maksiat tangan. Yang berikutnya termasuk maksiat tangan adalah wataswiru dhiruhin. Wataswiru dhiruhin. Menggambar sesuatu yang memiliki ruh. Menggambar atau melukis, menggambar sesuatu yang memiliki ruh. Sawa'un kana mujassaman amla. Baik yang digambar itu mujassam, berbentuk patung, ataupun tidak, itu hukumnya haram, tidak boleh. Ini termasuk maksiat tangan. Jadi saya ulang, termasuk maksiat tangan adalah menggambar sesuatu yang memiliki roh, baik yang digambar itu berupa mujassam, patung, berbentuk, memiliki 3 dimensi, ketebalan, lebar, kedalaman, panjang, amla ataupun tidak berbentuk, tidak mujassam. Ini hukumnya haram. Jadi termasuk maksiat tangan adalah menggambar sesuatu yang memiliki ruh. Baik yang digambar itu mujassam, memiliki 3 dimensi, ataupun diukir di sebuah atap rumah, atau di dinding, atau di kertas, atau ditenun di sebuah pakaian misalnya. Ini hukumnya haram. Atau selain benda-benda tersebut. Bukan benda-benda yang telah disebutkan. Jadi intinya hukumnya adalah haram. Dan keharaman menggambar sesuatu yang memiliki ruh ini, keharamannya sudah disepakati oleh 3 imam. Artinya dalam 3 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, dan juga mazhab Hambali, dan juga mazhab Syafi'i, ini hukumnya haram menggambar sesuatu yang memiliki ruh dalam semua benda-benda yang telah disebutkan. Di atap, di dinding, di kertas, ditenun pada pakaian misalnya, atau selainnya, ini hukumnya haram. Menurut 3 imam. Dalam pendapat 3 imam, Hanafi, Hambali, Syafi'i, ini hukumnya haram. Bahkan dalam pendapat Imam Syafi'i, hukumnya haram menggambar sesuatu yang memiliki ruh, sekalipun dengan bentuk tidak dengan hidup. Tidak dengan bentuk seandainya ditiupkan ruh itu tidak hidup. Misalkan menggambar manusia hanya sampai dadanya, sampai dada. Biasanya kalau orang dipotong dadanya itu kan masa hidup, kan biasanya tidak hidup. Kalau hanya dipotong betisnya kan mungkin saja bisa hidup. Ya, artinya apa? Artinya kalau ada orang menggambar hewan atau binatang atau orang, menggambar orang atau binatang atau hewan, pokoknya setiap sesuatu yang memiliki ruh, tidak dengan bentuk yang seandainya ditiupkan ruh itu tidak hidup pada kebiasaannya. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu haram. Hukumnya haram. Adapun menyimpan, ini kalau melukis ya, kalau menggambar. Perhatikan, bedakan antara menggambar dengan hanya sebatas menyimpan gambar. Dalam pendapat mereka, pendapat yang 3 imam,
Syafi'i, Hambali, Hanafi, yang namanya menggambar hewan atau sesuatu yang memiliki ruh, baik ada dimensinya, ada ketebalan, lebar, panjang, lebar, ataupun tidak, hukumnya haram. Bahkan lebih ketat lagi dalam pendapat Imam Syafi'i, sekalipun tidak dengan wujud, sekalipun dengan bentuk yang seandainya ditiupkan ruh itu tidak hidup, tetap haram dalam pendapat Imam Syafi'i. Akan tetapi kalau menyimpan gambar sesuatu yang memiliki ruh, itu hukumnya boleh, tapi dengan syarat tidak dengan bentuk yang sekiranya ditiupkan ruh itu bisa hidup. Ya, jelas ya, ini agak sedikit butuh diulang. Di dalam pendapat Hanafi, Hambali, Syafi'i, kalau menggambar, bedakan antara menggambar dengan sebatas menyimpan. Kalau menggambar hewan atau sesuatu yang memiliki ruh, itu hukumnya haram. Bahkan dalam pendapat Imam Syafi'i itu lebih berat lagi. Artinya apa? Dalam pendapat Imam Syafi'i, sekalipun tidak dengan wujud, seandainya ditiupkan ruh itu bisa hidup. Tidak hidup. Misalkan menggambar manusia hanya setengah sampai dada misalkan. Dalam pendapat Imam Syafi'i tetap haram. Tidak boleh. Tapi kalau menyimpan gambar sesuatu yang memiliki ruh, itu hukumnya boleh, tapi dengan catatan, dengan bentuk atau dengan wujud, seandainya ditiupkan ruh itu tidak hidup. Tidak hidup, misalkan menyimpan gambar orang, tapi hanya dibuang separuh badannya misalkan. Itu boleh dalam pendapat mereka. Baik pendapat Syafi'i, ataupun Hambali, atau Hanafi. Boleh. Nah, di sini ada kelonggaran. Giliran Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali haram seperti yang barusan. Tapi apa? Dalam pendapat pandangan ulama Maliki, mazhab Maliki, itu boleh menggambar ya. Menggambar, bukan menyimpan, menggambar sesuatu yang memiliki ruh tapi dengan catatan tidak mujassam, tidak memiliki 3 dimensi. Dan ini jelas pendapat ulama mazhab Maliki, terdapat di dalamnya sebuah kelonggaran. Kenapa? Karena terus terang di zaman sekarang ini banyak sekali yang menyimpan gambar-gambar. Kalau gambar itu kan tidak ada dimensinya, ya kan? Kalau gambar ada foto, kemudian kan tidak ada dimensi, tidak ada ketebalan, lebar. Kalau fotonya ya mungkin ada tebalnya, gambarnya, isinya. Jadi dalam pendapat Imam Malik, dalam pendapat para ulama Maliki, itu kalau menggambar sesuatu yang memiliki ruh, itu hukumnya boleh. Tapi kapan? Syaratnya, catatannya, kalau tidak mujassam, kalau tidak berbentuk, memiliki 3 dimensi. Ini dalam pendapat mazhab ulama Maliki. Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis tentang keharaman menggambar. Apa kata beliau? Rawal Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal musawwirin. Jadi beliau telah meriwayatkan Al-Imam Bukhari bahwa Rasulullah melaknat al-musawwirin, orang-orang yang menggambar. Artinya ya menggambar sesuatu yang memiliki ruh. Bahkan dalam hadis lain ya, Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim meriwayatkan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw surah. Jadi kata Rasulullah apa? Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar apa? Yang terdapat anjing atau gambar. Jadi rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar sesuatu yang memiliki ruh maksudnya, ini tidak dimasuki oleh malaikat. Jadi gambar jika berbentuk yang sekiranya bisa hidup, ini dapat mencegah masuknya dan menghalangi malaikat pembawa rahmat. Sekalipun gambar itu diletakkan di dalam sebuah kotak, sekalipun
kotak itu berada di dalam rumah, kecuali gambar tersebut ada pada semisal lantai yang biasa diinjak. Nah, itu nggak apa-apa. Tetap malaikat pembawa rahmat masuk. Jadi kalau rumah di dalamnya terdapat gambar hewan yang menggambar sesuatu yang memiliki roh, itu dapat mencegah masuknya malaikat. Malaikat tidak masuk. Malaikat yang pembawa rahmat tidak masuk. Kecuali juga akan masuk kalau gambarnya itu ada di bawah, di bagian lantai yang biasa diinjak-injak. Yang biasa diinjak. Itu apa? Itu tetap tidak menghalang. Artinya malaikat tetap masuk. Malaikat tetap masuk. Adapun malaikat yang ditugas oleh Allah untuk mencatat, adapun malaikat yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal baik atau buruk manusia, ya tetap mereka masuk sekalipun di dalam rumah itu terdapat gambar sesuatu yang memiliki ruh atau terdapat anjing. Karena malaikat yang ditugas untuk mencatat itu tidak berpisah dengan seseorang, selalu bersandengan dengannya. Kecuali hanya ketika orang itu di dalam kamar di dalam WC. Jadi seseorang itu selama bukan dalam kondisi buang air di WC atau bukan dalam keadaan berhubungan, malaikat itu bersamanya. Kemana-mana ada malaikat mencatat dan menulis apa yang dilakukan. Kecuali dalam dua keadaan ini. Kalau dalam dua kondisi ini malaikat tidak bersamanya. Akan tetapi tetap malaikat tahu apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu para malaikat tentang apa yang dikerjakan manusia. Dua kondisi ini yang tidak dibarengi oleh malaikat yang ditugas oleh Allah untuk mencatat amalnya, yaitu apa? Yaitu ketika dalam keadaan buang air besar di WC, di WC, atau dalam keadaan berhubungan, berjima. Itu tidak bersamanya malaikat, tapi malaikat tahu tentang apa yang dikerjakan manusia. Karena Allah memberitahu mereka. Adapun sholat, adapun ketika seseorang sholat di dalam sebuah kamar, yang di kamar itu ada lemarinya. Wa amma sholatu fi ghurfatin fiha suwarun hayawanatin kamila fi khizanah bihaitsu la tura. Jadi kalau seandainya orang sholat di sebuah kamar, kemudian di kamar itu ada gambar-gambar hewan secara utuh. Gambarnya itu ada di lemarinya, di lemari. Sekira tidak dilihat, bihaitsu la tura. Sekira tidak dilihat, maka ini tidak menghalangi pahala sholat. Tidak menghalangi pahala sholat. Fahadhi la tamna'us thawab. Ini tidak menghalangi pahala sholat, artinya tetap mendapatkan pahala sholatnya. Adapun orang yang di depannya saat melaksanakan sholat ada gambar atau melihat kepada gambar, orang memakai pakaian tersebut terdapat gambar hewan. Sekalipun gambar itu hanya separuh. Ini sholatnya hukumnya makruh. Tukrahus sholatu bihi. Sekalipun ditutup dengan pakaian lain, tetap hukumnya haram. Begitu juga makruh, ya, bukan haram, maaf. Hukumnya makruh. Jadi kalau seseorang menggunakan pakaian atau baju di mana terdapat gambar binatang, sekalipun gambar binatang tersebut hanya separuh, itu hukumnya makruh. Artinya berpengaruh kepada pahala sholatnya. Itu kalau dipakai saat melaksanakan sholat. Wa shalla wa huwa labisuha. Artinya
pakaian tersebut ada gambarnya dan digunakan melaksanakan sholat. Sekalipun ketika sholat pakaian yang ada gambarnya itu ditutup dengan kain lain, ditutup dengan sesuatu yang lain, tetap hukumnya makruh. Jadi sekalipun ada orang pakaian yang dipakai untuk melaksanakan sholat ada gambarnya, lalu ditutup dengan menggunakan serban misalkan pakaiannya ada gambar hewan, kemudian ditutup di atasnya menggunakan serban, ditutup, itu tetap hukumnya makruh, bukan haram. Artinya makruh ya berpengaruh kepada pahala sholat. Begitu juga hukumnya makruh kalau orang sholat sedangkan di depannya ada api. Ya, kalau orang sholat lalu di depannya ada api, sekalipun apinya itu untuk menghangatkan badan. Contohnya terutama di daerah-daerah yang sangat dingin. Ya, turun salju itu biasanya kan masing-masing rumah itu memiliki midfa'ah, alat untuk penghangat. Dari sangat dinginnya itu ya harus ada alat seperti itu. Ya. Kalaupun gunanya untuk menghangatkan badan, keadaan. Tapi kalau sholat di sampingnya, di belakangnya, artinya ada di depannya, apinya itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Adapun sajadah yang terdapat gambar hewan lalu ditutup, maka itu hukumnya tidak makruh. Jadi misalnya sajadahnya itu ada gambar hewan, binatang. Lalu ditutup dengan pakaian, dengan sesuatu apapun, ditutup. Lalu sholat di atasnya, maka itu hukumnya tidak makruh. Hukumnya tidak makruh. Ini beberapa poin yang berkaitan dengan masalah gambar. Menggambar atau menyimpan gambar. Nah, tadi sempat disinggung kalau yang namanya menyimpan gambar, kalau menyimpan gambar dengan wujud, dengan bentuk tidak bisa hidup, maka itu hukumnya boleh, hukumnya boleh. Nah, tapi sekarang kira-kira kalau menyimpan gambar guru-guru, ya, menyimpan para masyayikh, menyimpan gambarnya para masyayikh, itu hukumnya bagaimana? Dan bertabaruk dengan gambar tersebut, maka ini adalah bid'ah qabihah. Apa maksudnya bid'ah qabihah? Artinya tidak ada kebaikan. Ya, saya ulang, menyimpan gambar-gambar para masyayikh, menyimpan gambar-gambar para masyayikh dan bertabaruk dengan gambar-gambar tersebut, ini hukumnya adalah bid'ah qabihah. Artinya apa bid'ah qabihah? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan. La khaira fihi. Tidak ada kebaikan. Artinya ya tidak mendapatkan pahala. Berbeda halnya kalau menyimpan gambar rambut Nabi. Ya. Berbeda kalau menyimpan gambar rambut Nabi. Atau gambar kuburan Nabi. Atau menyimpan gambar kuburan Nabi. Ini adalah amrun hasanun. Sesuatu yang baik. Terdapat kebaikan. Ini yang perlu diperhatikan. Seandainya gambar orang-orang mulia, seandainya gambar orang-orang baik, orang soleh, itu ada kebaikannya, para ulama-ulama dulu itu akan melukis dan menggambar si fulan. Tapi ternyata nggak ada. Nah, kemudian sebagian ulama mazhab Maliki itu memperbolehkan menjual gambar dari apa? Dari kowe untuk dimakan. Artinya apa? Artinya kalau seandainya ada orang buat kue, kuenya itu berbentuk hewan misalkan. Berbentuk hewan, sesuatu yang hidup intinya. Bahannya dari kue untuk dimakan, itu hukumnya boleh. Wa ajaza ba'dul malikiyati bai'as surati al-ma'mulati minal halwa litukal. Itu hukumnya boleh.
Kemudian juga dikecualikan daripada keharaman gambar-gambar hewan yang di atas adalah mainan anak kecil perempuan. Mainan anak kecil perempuan itu boleh walaupun bentuk mainannya adalah mujassam. Walaupun mainan anak kecil tersebut berupa sesuatu yang memiliki ruh. Tapi dengan catatan ini yang main untuk anak kecil perempuan, bukan besar, anak kecil perempuan, dan mainan tersebut juga berbentuk jadi anak kecil perempuan boleh bermain sesuatu yang berbentuk yang memiliki ruh. Mainan tersebut, mainan yang dibuat mainan untuk anak kecil, itu berbentuk sesuatu yang memiliki ruh. Seperti boneka. Tahu kan boneka? Boneka itu kan berbentuk mujassam dan seandainya ditiup ruh bisa hidup. Kan ada boneka mirip boneka macam-macam. Ada yang dari seperti panda kan, bentuknya seperti panda, ada yang lainnya macam-macam. Nah, yang seperti itu bentuknya. Kalau untuk anak, tapi kalau untuk itu tidak diperbolehkan, tetap dicegah sekalipun nangis-nangis katanya. Jadi kalau ada anak kecil laki-laki pengen boneka misalkan, itu yumna minal la'ibi biha, dicegah daripada bermain mainan tersebut. Walau baka, sekalipun menangis li'ajli dzalika, karena pengen main. Ini hanya khusus untuk anak kecil perempuan. Tetapi juga di sini ada catatan lain bahwasannya ternyata boneka yang dibuat mainan untuk anak kecil perempuan itu boneka yang memang berbentuk juga perempuan kecil. Fi surati bintin shaghirah. Kenapa di sini kok dikecualikan daripada keharaman yang di atas? Karena ada hikmah sendiri katanya. Anak kecil perempuan diperbolehkan bermain boneka kecil yang berbentuk perempuan. Hikmahnya katanya melatih diri bagaimana di waktu ketika dewasa dia belajar dari itu, bagaimana cara mungkin menggendong dan segala. Bagaimana kita tahu sendiri kalau anak perempuan itu punya boneka digendong-gendong biasanya, digendong-gendong seperti itu. Itu tujuannya, manfaat dan yang bisa diambil hikmah, kebolehan bagi anak kecil perempuan bermain boneka yang berbentuk juga perempuan. Dikecualikan, tidak haram. Adapun boneka yang tidak berbentuk seperti itu berarti haram hukumnya ya. Jadi apa yang saya sampaikan, boneka yang berbentuk panda itu dihapus kalau menulis. Karena di sini catatan lain adalah kalau bonekanya tersebut fi surati bintin shaghirah. Boneka yang dijadikan mainan kalau juga berbentuk perempuan kecil. Berarti kalau bonekanya tidak berbentuk perempuan kecil tidak boleh. Jadi yang sempat menulis atau memahami masalah tadi boneka berbentuk seperti panda atau yang lainnya itu dihapus. Kalau laki-laki walaupun nangis-nangis tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Yumna minal la'ibi biha. Dilarang, dicegah khususnya bagi wali. Kemudian yang selanjutnya termasuk maksiat tangan adalah waman uzzakati, tidak membayar zakat. Tidak membayar zakat seluruhnya atau sebagiannya. Artinya apa? Artinya
Yang pertama ini sama sekali tidak bayar zakatnya. Yang kedua ini au ba'dhiha, hanya sebagian. Ini hanya contoh saja. Hanya contoh saja. Ada orang diwajibkan untuk bayar zakat, mengeluarkan kambing sebanyak 2 ekor. Dia hanya ngeluarin 1. Nah, itu kan hanya bayar sebagian dan tidak bayar sebagian. Atau sama sekali tidak bayar zakat. Sama sekali tidak bayar zakat juga, ini termasuk maksiat tangan. Kapan haramnya tidak bayar zakat ini? Ba'dal wujubi wat tamakkun. Setelah masuk waktu wajib. Setelah masuk waktu wajib untuk mengeluarkan zakat dan memungkinkan untuk mengeluarkan zakat tanpa ada udzur syar'i. Artinya setelah masuk waktu mengeluarkan zakat dan bisa serta memungkinkan baginya untuk mengeluarkan, tapi tidak dikeluarkan tanpa ada udzur syar'i. Ini yang hukumnya dikategorikan apa? Termasuk maksiat tangan. Wa ikhraju ma la yujzi'u. Juga termasuk maksiat tangan adalah mengeluarkan sesuatu yang tidak cukup untuk dibayarkan zakat. Ya, jadi orang yang mengeluarkan sesuatu tapi tidak mencukupi sebagai zakatnya, zakat yang wajib, ini termasuk maksiat tangan. Contoh ya. Contoh. Ada orang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hartanya, harusnya apa? Wajibnya mengeluarkan unta. Malah dia mengeluarkan kambing misalnya. Nah, ini apa? Ini namanya apa? Mengeluarkan sesuatu sebagai zakat yang tidak mencukupi dalam ketentuan zakat. Jadi kalau memang kewajiban seseorang itu mengeluarkan zakat dari harta yang ia miliki berupa kambing, ya kambing ini dikeluarkan. Kalau 2 berarti harus 2. Kalau kewajiban mengeluarkan kambing, jangan mengeluarkan selain kambing, seperti itu. Ini maksud daripada tidak mengeluarkan sesuatu yang tidak mencukupi sebagai zakat. Sebentar ya, sebentar. Ini maaf bentar.